Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Yeah. Hello everyone. Welcome back to PKN Learning. Today we will discuss about mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa wujud nilai kebangkitan. Oke, mari kita membahasnya ya. Yang pertama, mewujudkan persatuan Indonesia ya. Ada beberapa tahap dalam mewujudkan pembinaan persatuan bangsa Indonesia. Jadi, mulai dari awal sebelum datangnya para bangsa barat, dan datangnya bangsa barat, kemudian hingga proklamasi ya. Jadi berasal dari kata persatuan, itu berasal dari kata satu ya, yang berarti utuh atau tidak terpecah belah ya, ataupun bisa dikatakan dengan berbagai macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi ya. Walaupun kita berbeda-beda suku, ras, budaya dan agama, tapi kita tetap satu, yaitu agama bangsa Indonesia ya. Jadi ada beberapa tahap ya dalam pembinaan persatuan bangsa Indonesia. Yang paling menonjol ya, yang pertama itu ada perasaan senasib. Perasaan senasib sebagai bangsa dan akan meningkatkan rasa persatuan dalam seluruh rakyat Indonesia. Jadi perasaan senasib ini muncul karena faktor keterikatan ya terhadap tempat kelahiran atau menghadapi suatu masalah yang tertentu ya. Dalam kurun sejarah, bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa yang terjajah ya. Kondisi ini mendorong perasaan senasib bagi bangsa Indonesia. Kita dari Sabang sampai Merauke pernah mengalami nasibnya dijajah. Makanya kita memiliki rasa senasib. Sama-sama dijajah oleh Belanda, sama-sama dijajah oleh Jepang ya. Makanya kita memiliki keterikatan yang kuat ya, merasa bahwa Aceh adalah bagian dari Jambi ya. Jambi bagian dari Jawa. Kenapa? Mereka sama-sama dijajah oleh Belanda. Itu yang dimaksud dengan perasaan senasib. Kemudian yang kedua, tahap yang selanjutnya sehingga muncul ya persatuan bangsa Indonesia itu karena kebangkitan nasional. Jadi pada kebangkitan nasional ini adalah sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa. Jadi para pendiri bangsa maupun pemuda saat itu menyadari bahwa kita bisa memiliki potensi sebagai bangsa ya, bangsa yang merdeka. Jadi kebangkitan nasional Indonesia dipelopori oleh yang namanya Budi Utomo ya, merupakan organisasi yang dibentuk oleh Dr. Sutomo ya. Kemudian digagas oleh Wahidin ya. Wahidin Sudirohusodo ya. Itu pada tahun 1908 ya. Ciri-ciri dari kebangkitan nasional itu adalah perjuangan bangsa Indonesia lebih diwarnai perjuangan untuk kepentingan nasional ya. Bukan hanya kepentingan daerah. Jadi mereka sudah mulai menyatu antara Sumatera, Jawa dan sebagainya. Tidak hanya mendukung kerajaannya masing-masing ya. Itu contohnya. Kemudian tahap selanjutnya itu mulai adanya Sumpah Pemuda. Jadi penegas dari bangsa Indonesia itu mewujudkan sebuah negara, yang ingin mewujudkan sebuah negara itu adalah Sumpah Pemuda yang memiliki identitas dan dicintai rakyatnya ya. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bangsa yang satu, bangsa Indonesia ya. Berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia ya. Itu contohnya Sumpah Pemuda. Kemudian yang keempat ada proklamasi ya. Jadi ini titik ya, puncak perjuangan rakyat Indonesia untuk persatuan bangsa Indonesia, yaitu proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi peristiwa proklamasi
dan pengesahan Undang-Undang Dasar itu dilakukan dengan konsensus atau kesepakatan ya bangsa Indonesia bahwa pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dan disepakati mengenai bentuk negara itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, yang berada dalam satu bangsa yang terdiri atas berbagai suku, berbagai agama, ras ya, budaya, dan norma-norma kehidupan yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. Itu contohnya ya. Jadi pada saat ini ya, semangat para pemuda itu sudah mulai menurun ya. Kenapa? Jadi menurut laporan dari Kemenpora Republik Indonesia ya, ada 10 masalah pada generasi muda ya. Yang pertama, masih maraknya tingkat kekerasan di kalangan pemuda. Kemudian yang kedua, adanya kecenderungan sikap ketidakjujuran yang makin membudaya. Yang ketiga, berkembangnya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan pemimpin. Keempat, sikap rasa curiga dan kebencian atas sama lain. Yang kelima, penggunaan bahasa Indonesia makin memburuk. Yang keenam, berkembangnya perilaku menyimpang di kalangan pemuda, ya, narkoba, pornografi, porno aksi, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, kecenderungan mengadopsi nilai-nilai budaya asing, ya, hobi Korea, ya, gaya-gaya Korea sekarang. Nah, itu contohnya. Selanjutnya, melemahnya idealisme, patriotisme, serta mengendapnya semangat kebangsaan. Selanjutnya, meningkatnya sikap pragmatisme dan hedonisme ya. Kemudian makin kabur pedoman yang berlaku dan sikap acuh tak acuh terhadap pedoman ajaran agama. Apakah ada 10 masalah ini yang berada di pada antum? Ya, antum bisa koreksi ya. Bagaimana keadaan antum sekarang? Ya, yang ada yang Ustaz sebutkan yang sebelum tadi, apakah ada di diri antum ya. Jadi dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara, kita perlu mengangkat kembali nilai-nilai semangat juang itu ya, semangat juang para pendiri bangsa kita Indonesia ya. Jadi ada beberapa nilai. Yang pertama ada nilai religius ya. Ya, antum sudah termasuk beruntung karena masih berada di lingkungan atau di SMP Iti Amanah ya. Karena ini SMP Iti Amanah itu juga mengangkat nilai semangat juang ya, yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar ya. Itu nilai religius. Kenapa? Karena SMP Iti Amanah itu membuat antum percaya dan takwa kepada Allah Maha Kuasa ya. Antum juga diajarkan hormat dan menghormati serta bekerja sama antara dengan teman antum ya. Kemudian di dalam nilai religius ini juga diwajibkan ya, hormat menghormati kepada agama yang lain ya. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Tidak memaksa suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Itu adalah nilai religius ya. Kemudian yang kedua ada nilai kemanusiaan ya, mengikuti persamaan derajat, persamaan hak, persamaan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia. Kemudian ada nilai produktivitas. Nilai produktivitas itu adalah perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas menuju kemakmuran. Keempat, nilai keseimbangan, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara ya. Tidak memaksakan kehendak ya, saling toleransi, tolong menolong, rukun, damai, dan lain sebagainya. Dan yang kelima ada nilai demokrasi ya. Di kedaulatan berada di tangan rakyat, berarti setiap warga memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dan nilai kesamaan derajat ya. Setiap warga negara memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di depan hukum ya. Ketujuh, nilai ketaatan hukum ya. Setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib menaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia ini. Ya, itu contohnya. Oke, semoga antum bisa memahaminya pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas antum hari ini adalah antum buat ya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia ya.
kenapa antum bangga sebagai bangsa Indonesia atau antum tidak bangga sebagai bangsa Indonesia. Ya, silakan antum buat tugasnya di buku latihan ya. Oke, saya akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.